Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas artikel dari Manchester Evening News. Ini terkait dengan takeover Manchester United, di mana Sheikh Jassim ini melihat kalau Sir Jim Ratcliffe posisinya ini sekarang sebagai kuda pengekor ya. Artinya Sheikh Jassim melihat dirinya lebih unggul dan Sheikh Jassim melihat dirinya lebih unggul dan Sir Jim Ratcliffe ini masih belum berhenti ya, tapi membuntuti di belakang dengan siap untuk menyalip kalau punya peluang. Dan ya, setelah 7 bulan proses dengan Glazer, penjualan Manchester United masih belum selesai. Bahkan ada dua kubu yang bersaing sangat keras, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Dan mereka berdua ini adalah memimpin ya. Mereka telah memasukkan beberapa proposal yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda. Sir Jim Ratcliffe ingin mengamankan kepemilikan mayoritas, sementara Sheikh Jassim ingin memiliki secara penuh, secara absolut. Nah, ini masih belum berakhir perburuan di antara keduanya. Walaupun ada beberapa kabar yang gue dapatkan ya di beberapa sumber kalau Sheikh Jassim ini semakin dekat dan semakin dekat. Seperti kita ketahui kalau Sheikh Jassim sekarang sudah berada di tahap eksklusif ya. Dan artinya mereka sedang bernegosiasi langsung, berbicara langsung, hanya dua pihak, pihak dari Glazer dan juga pihak dari Qatar. Namun di sisi lain, eksklusif ini juga bersifat terbuka atau fleksibel, artinya ada kemungkinan tetap Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos untuk bisa menyalip di tikungan, kurang lebih demikian. Namun, seperti diberitakan harian di Prancis, di Nice ya, Nice Matin, kalau sebenarnya pihak atau kubu dari Ineos ini semakin semakin tidak pede, semakin berbeda atmosfernya. Dimana sebenarnya sebulan yang lalu kalau tidak salah justru sebaliknya, kubu Ineos ini sangat positif, sangat optimis. Bahkan pembicaraan di grup tersebut ya, artinya pegawai-pegawai petinggi-petinggi ini sudah mengarah ke mereka punya peluang yang besar. Mereka sudah menghitung ya kan proses memperkuat kembali Manchester United, fasilitas-fasilitasnya dan lain-lainnya. Mereka sudah meminta tim Manchester United ya di perusahaan yang saat ini, artinya di klub saat ini, untuk memberikan perhitungan-perhitungan tertentu terkait dengan rincian-rincian nantinya ketika mereka ingin melakukan perbaikan. Tapi bagaimana manuver dari Sheikh Jassim, terutama setelah tawaran kelimanya ini, membuat mereka sekarang ini unggul. Dan menurut artikel di Manchester Evening News ini, kalau Sheikh Jassim berpikir kalau ya, atau melihat di perburuan memperoleh Manchester United, Sir Jim Ratcliffe ini sebagai sekarang ini di belakang mereka. Nah, ada beberapa sobat Football United juga ya ketika ngobrol live menanyakan bagaimana sebenarnya situasi di Eropa, fans Manchester United itu inginnya seperti apa. Dari yang gue ketahui, yang gue amati, bahwasannya memang terbelah, secara global ini terbelah ya. Tentu saja kalau di Indonesia, di polling Football United terlihat memang yang menginginkan Sheikh Jassim untuk menjadi pemilik Manchester United ini sangat besar. Dari sekitar, gue nggak tahu ya, sekitar 7.000 kalau tidak salah yang mengikuti polling, ini mayoritas betul menginginkan Sheikh Jassim. Ini sambil gue lihat langsung di pollingnya ya, dari sekitar 7.000 suara, 64% ini menginginkan Qatar dan 20% menginginkan Ineos. Sisanya yang lain-lain ya. Gue waktu itu memasukkan nama Dubai Uni Emirat dan juga konsorsium dari Amerika. Ini gue buka 4 bulan yang lalu. Jadi unggul telak menurut gue Qatar. Tapi di Eropa bagaimana? Di Eropa berbeda. Gue sempat berbincang dengan beberapa fans ya dari negara lain di Eropa. Mereka nampaknya cenderung bukan Qatar. Apakah Sir Jim Ratcliffe? Agak ragu-ragu. Kenapa? Glazer digandeng ya kan. Lalu hutang yang masih tetap berada di klub. Lalu juga bagaimana melihat Sir Jim Ratcliffe ini menangani OGC Nice ya kan di Perancis. Kekacauan yang sekarang terjadi di klub tersebut. Ini kan menimbulkan
keraguan-raguan juga mereka. Akhirnya yang lebih disuarakan adalah bebas hutang dan juga penjualan penuh. Tapi mereka tidak secara jelas menyebut Qatar. Di sisi lain juga ada yang mempermasalahkan atau memperhatikan tentang bagaimana culture di sepak bola, terutama di Manchester United. Karena selama ini Manchester United ini bukan tim yang seperti kayak tim-tim lain yang memiliki pemilik yang kaya, ya kan, artinya jor-joran di bursa transfer. Selama mungkin dekade sebelum Glazer itu tidak seperti itu. Memang ada pemain mahal yang didatangkan tentu saja di beberapa musim ya, tapi dengan perhitungan yang sangat matang dan juga jumlah yang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak pemain-pemain bintang yang berharga mahal itu ya, sehingga ada beberapa yang memperhatikan apakah ini akan merubah culture dari Manchester United secara radikal, secara besar begitu. Tapi menurut gua sih yang paling penting saat ini bagi Manchester United tentu saja ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya adalah bagaimana selesai dulu dari Glazer. Ini penting, ini sangat-sangat penting karena selama berapa belas tahun, mungkin fans Manchester United termasuk gua, ini sebenarnya momentum ini ya, jendela inilah yang dinantikan. Demo berkali-kali ya kan, lalu juga usaha-usaha juga sering dilakukan di Manchester, tapi Glazer tidak pernah melihat itu karena Glazer memang sama sekali tidak memperhatikan supporter dan juga fans, sehingga apapun yang dilakukan tidak ada pengaruhnya. Bagaimana dengan boykot barang dan lain-lain, ini sulit karena Manchester United ini terlalu global ya, terlalu luas. Bukan hanya soal merchandising, tapi juga bagaimana fans yang datang ke Old Trafford itu juga banyak sekali yang datang dari segala macam penjuru dunia, sehingga sangat sulit untuk dihentikan. Bagaimana kecintaan mereka kepada klub ya, ini sangat-sangat besar, sehingga mungkin kalau ada yang berpendapat ya kan ya, tidak usah menonton atau apa. Itu menurut gue secara dengan amatiran tentu saja ini sulit untuk dilakukan, karena ketika ada kesempatan untuk melakukan itu, tidak banyak orang yang bisa melakukannya dengan frekuensi yang banyak apalagi kan, dan cukup jarang, sehingga pasti mereka akan mengambil kesempatan tersebut. Sama juga dengan merchandising ya, bagaimana Manchester United ini sangat-sangat besar ukuran merchandising secara global, dan ini sangat sulit. Dan oleh karena itulah menurut gue saat ini ketika ada peluang untuk mengenyahkan Glazer dari Manchester United, ini yang paling penting dulu. Lalu setelahnya bebas hutang. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan, karena Glazer dan hutang ini seperti satu paket ya, penghancur Manchester United, dan ketika ini bisa diselesaikan menurut gue sih ini hal yang baik. Dan ya kita nantikan saja kabar lainnya. Gue juga mendapat kalau informasi ya, kalau Qatar ini juga sedang sebenarnya menyelesaikan administrasi tahap demi tahap, dan untuk mengumumkannya ini juga tidak mudah gitu loh. Artinya tidak mudah begini, mereka tidak mungkin akan memberikan pengumuman ketika urusan administrasinya belum selesai, karena ini akan sangat-sangat sangat-sangat rapuh, kurang lebih demikian, karena apa saja bisa tetap terjadi kalau administrasi itu belum selesai, sehingga mereka sangat berhati-hati. Ini yang gue dapat kabar juga sih dari beberapa sumber yang gue baca, kurang lebih demikian. Cuman ya kita lihat saja, gue juga menantikan betul proses ini ya. Tapi dari artikel yang ditulis oleh Manchester Evening News ini, gue menilai bahwasannya memang kubu dari Sheikh Jassim ini sangat-sangat percaya diri akan unggul ya dari Sir Jim Ratcliffe, walaupun Sir Jim Ratcliffe sendiri juga masih terus berada di arena perburuan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.